Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Novi Rahayu. Di sini saya berstatus sebagai mahasiswa semester 2 kelas B di program studi Sistem Informasi dengan NPM 2409035. Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai mata kuliah struktur data untuk memenuhi tugas UTS yang diberikan oleh dosen pengampu saya. Mohon izin, Bapak Ibnu Rashid Munte, Eskom Mkom. Berikut penjelasannya, simak video ini baik-baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 9 pertemuan yang pertama. Di sini, ini programnya, dan jika di-run-kan, dia berhasil dan keluar seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan apa itu modul program. Itu mendefinisikan modul utama program. Modul digunakan untuk mengelompokkan kode. Submain. Titik masuk utama program. Kode di dalamnya akan dijalankan saat program dimulai. Dim. Dim itu adalah kata kunci untuk mendeklarasikan variabel. Sementara R, T, dan luas permukaan itu bertipe double, artinya dapat menyimpankan angka pecahan desimal. R adalah jari-jari alas silinder, T tinggi silinder, luas permukaan hasil perhitungan luas permukaan. Di sini ada console write. Itu untuk menampilkan teks ke layar tanpa pindah baris. Console readline itu untuk membaca input pengguna dalam bentuk string. Sedangkan convert to double itu untuk mengonversi input string menjadi nilai bertipe double. Sedangkan luas permukaan ini itu menggunakan rumus luas permukaan silinder. L sama dengan 2R kecil sama R, buka kurung R tambah T, tutup kurung. 2 kali PHI kali jari-jari kali buka kurung jari-jari tambah tinggi, tutup kurung. Ini yang mat PI itu adalah nilai R atau PI dari perpustakaan matematika PIBINET. Sedangkan console write line itu akan menampilkan teks ke layar dan pindah ke baris berikutnya. Luas permukaan toString atau F2 itu menggunakan hasil string dengan format 2 angka di belakang koma. Dan yang terakhir itu ada console write line. Itu menggunakan input lagi dari pengguna agar jendela konsol tidak langsung tertutup setelah menampilkan hasil. Sekian penjelasan dari saya. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 8 pertemuan kedua. Ini jika di-run-kan dia berhasil, dan ini outputnya. Ini programnya, dan saya akan menjelaskan apa itu modul. Modul itu mendefinisikan modul utama tempat program dijalankan. Submain itu titik masuk utama program saat dijalankan. Dim n atau integer jumlah sisi alas atau untuk segi n. S double panjang satu sisi alas. N double apotema alat
atau jarak dari pusat ke tengah sisi alas. T double tinggi piramida. TS double tinggi sisi tegak atau segitiga pada sisi miring. Luas alas, luas selubung, luas permukaan, volume untuk menyimpan hasil perhitungan. Selanjutnya ada console write. Itu menampilkan permintaan input ke layar. Console readline membaca input dari pengguna, integer parse atau double parse itu untuk mengubah input string menjadi angka. Lalu luas. Luasnya, luas alas N kali S kali A per 2. Luas selubung N kali S kali TS per 2. Luas permukaan, luas alas, tambah luas selubung. Yang volume, F sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi piramida. Kemudian menampilkan hasil di layar. Console readline terakhir digunakan agar jendela konsol tidak langsung tertutup setelah selesai. Begitu penjelasan saya dari soal nomor 8 pertemuan kedua. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2 pertemuan ketiga. Ini programnya dan ini jika di-run-kan dia berhasil, keluarnya seperti ini outputnya. Saya akan menjelaskan modul 1 itu modul utama tempat seluruh kode berada. Lalu submain itu titik awal eksekusi program. Lalu di umur ini itu umur adalah variabel bertipe integer untuk menyimpan umur yang dimasukkan pengguna. Bagian input dari penggunanya console write ini itu menampilkan judul program dan meminta input umur. Console readline itu membaca input dari keyboard atau bertipe string. Convert to int 32 itu untuk mengubah input string menjadi angka atau integer. Ini ya. Tuh. Lalu if umur. Itu if umur 12 itu jika umur kurang dari 12 tampilan akan menjadi anak-anak. Tuh. Lalu else umur 12 and umur 17 jika umur di antara 12 sampai 17 tampilan remaja. Else if umur lebih besar 18, jika umur 18 atau lebih tampilan akan menjadi dewasa. Else jika tidak memenuhi semua kondisi di atas, tampilan umur tidak valid. Lalu bagian ini console write line itu barisan kosong. Lalu menampilkan instruksi agar pengguna menekan tombol. Console read key itu membuat program menunggu sebelum keluar atau supaya hasil terlihat. Sekian penjelasan saya dari soal nomor 2 pertemuan ketiga. Terima kasih.
Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 6, pertemuan keempat. Ini programnya, ini jika dirunkan outputnya akan keluar seperti ini. Penjelasannya itu ini, modul 1. Itu adalah modul utama tempat program berada. Submainnya itu titik masuk untuk saat program dijalankan. Lalu dimas integer. Itu angka variabel bertipe integer untuk menyimpan nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Ini yang console write itu menampilkan teks ke layar tanpa pindah baris. Console readline itu membaca input dari pengguna data bentuk string. Baru cin itu mengubah input string menjadi bilangan bulat integer. Lalu yang ini, mode itu operator modulus, yaitu sisa pembagian. Angka mode 2 sama dengan 0, mengecek apakah angka habis dibagi 2. Jika ya, maka genap, jika tidak, maka ganjil. Console writeline menampilkan hasil ke layar. Console readline, yang bagian ini, itu menunggu input dari pengguna sebelum menutup konsol agar hasil tetap terlihat. Contoh eksekusinya, jika pengguna memasukkan 7, output akan angka 7 adalah ganjil. Seperti itu. Sekian penjelasan saya di soal nomor 6, pertemuan keempat. Sekian video penjelasan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.